Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisatu tawi maqalah kaping 5. An Ali radhiyallahu an, saking sahabat Ali radhiyallahu an. Inna min na'imid dunya, setengah saking pira-pira nikmate dunya, ya fika mongko cukupo sira al islama ing Islam. Apane nikmatan? Nikmati. Jadi yang pertama adalah sebagian dari nikmat dunia adalah cukuplah bagi kalian adalah Islam. Jadi maksudnya gimana? Fa inna a'dzamani amallahi, setuhune luweh agung nikmate Allah lil abdi maring kawula iku irajuhu ngetokake sapa Allah lahu maring man minal adami saking ora ana ilal wujudi maring ana wa irajuhu lan ngetokake sapa Allah maring man minal dzulumati saking peteng al kufra tegese kufur ila nurul islami maring cahaya Islam. Jadi yang pertama itu sahabat Ali radhiyallahu an itu memberikan apa? Dari sekian banyak nikmat dunia cukuplah bagi kalian adalah Islam. Kenapa? Karena nikmat Allah yang paling agung itu adalah mewujudkan adanya manusia. Setelah diwujudkan, maka dia nikmat Allah itu selanjutnya adalah mengeluarkan dia dari kafir menjadi Islam. Dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang dan nurul Islam. Wa inna min syinggoli lan setengah saking repot ya fika mongko nyukupono sira atau ata ing taat apane sunggulan sibuke. Jadi yang kedua adalah dari sekian banyak kesibukan cukuplah bagi kalian adalah perilaku taat. Wa inna minal syinggoli ya fika taatan. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah dari inna minasugul, jadi dari sebagian perilaku sibuk cukuplah bagi kalian perilaku taat. Fa ta'atullah ta'ala mongko ta'at maring Allah ta'ala doma luweh agung apane istighola sibuke. Wa inna min ibrati lan setengah saking pitutur ya fika mongko cukupo ing sira al mauta ing maut apane girotan pituture. Jadi yang ketiga itu dari sekian banyak nasihat cukuplah bagi kalian kematian menjadi nasihat. Jadi cukup cukup simpel tiga yang disampaikan oleh sahabat Ali itu. Yang pertama itu bahwa dari sekian banyak kenikmatan Allah cukuplah bagi kita atau bagi kalian itu adalah Islam. Kenapa Islam? Karena Islam itu zaman yang sudah terang benderang, yang awalnya gelap gulita, zaman kafir. Mungkin ada yang ada umatnya Nabi Lot misalnya kawinnya sama jenis, terus ada umat yang lain yang banyak melakukan kekafiran, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala dan lain-lain. Ketika Islam datang itu sudah sempurna, agama itu sempurna, menyembah hanya kepada Allah dengan perilaku taat, mungkin dengan rukun Islam yang ada 5 itu, dengan meyakini dengan rukun iman dan lain sebagainya. Jadi kenapa bagi kita itu nikmat dunia jadi inna min na'imid dunya, jadi sebagian dari nikmat dunia itu cukuplah bagi kita adalah Islam. Maksudnya agar kita juga tidak terlalu berlebihan dalam mencari hal-hal yang lain, mungkin harta benda dan yang lain. Cukuplah kita mencari harta itu untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, menguatkan Islam,
mungkin dengan apa dakwah dan lain-lain. Jadi, dan kenapa Islam itu menjadi nikmat yang luar biasa? Karena sebenarnya kita dilahirkan ke dunia yang awalnya itu kita tidak ada dan menjadi ada, itu sudah salah satu nikmat yang luar biasa. Jadi di sini disebutkan fa inna adama ni'mallahi lil abdi, jadi bagian dari nikmat Allah yang paling agung bagi hambanya adalah ihrajuhu minal adami ilal wujudi. Jadi yang awalnya itu tidak ada kemudian menjadi ada, niku sudah nikmat yang luar biasa. Tidak bisa kita membangkitkan, mungkin orang membangkitkan saudaranya atau yang lain, tidak bisa. Termasuk kita bisa membuat robot, itu juga tidak sedetail ciptaan Allah. Tentunya pasti kita tetap kalah dari ciptaan Allah. Yang kedua, sebagian dari perilaku sibuk cukuplah bagi kalian adalah ketaatan. Jadi sibuklah dengan ketaatan, maksudnya ya melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan larangannya. Apakah tidak boleh kita bekerja? Apakah kita tidak boleh mungkin jalan-jalan? Boleh, yang penting secukupnya. Kita bekerja diniatkan untuk berperilaku taat, mungkin untuk menghidupi keluarga, untuk bekal beribadah, itu juga sudah bernilai taat. Karena sama seperti ini nggih, kalau saya tidak pakai baju kan juga kurang sopan. Kalau saya tidak punya harta, mungkin juga tidak bisa membeli kitab ini. Kalau saya tidak bisa tidak memiliki uang, tidak bisa membeli pakaian untuk ibadah dan lain sebagainya. Jadi perilaku dunia itu juga bisa bernilai akhirat, yang penting tepat niatnya. Misalnya niatin nyambut gawe damel sangu ibadah, niku juga sudah bernilai ibadah. Perilaku dunia tapi berpahala akhirat. Karena sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu, jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa inna minal ibrati, jadi sebagian dari sekian banyak nasihat ya'fika al mauta, jadi cukuplah bagi kalian kematian sebagai pengingat. Nah, di sini kenapa mungkin salah satu ini namung pikiran kula mawon, mungkin masih salah nggih. Jadi kenapa kalau mungkin di sebagian daerah di Indonesia lah khususnya, mungkin kalau ada orang meninggal niku ada selamatan, mungkin ada tadarus sampai 7 hari, ada tahlilan dan lain-lain. Mungkin juga untuk ini, untuk menasihati kita tentang kematian, mengingatkan kita pada kematian. Oh, Pak iki wis ra enek bakane, wis teko 7 dinane, wis teko 100 harinya, mungkin sudah sampai 1000 harinya, sudah masuk haul ke 10 misalnya. Jadi untuk mengingatkan kita, oh ternyata kematian itu memang benar adanya. Terus umur kita senantiasa berkurang dengan adanya haul mungkin yang sudah meninggal itu kan namanya haul gitu. Haul yang sudah meninggal itu setiap tahun mungkin kita peringati, niku mengingatkan pada kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang tersebut, ataupun kita menjadi ingat kembali kepada orang tersebut, apa saja yang telah diberikan kepada kita, misalnya kebaikan, ilmu-ilmunya, nasihatnya, itu kita menjadi ingat kembali. Dan mungkin seperti ini, merawat orang yang meninggal, termasuk mungkin dari awal memandikan, mengafani, menyolatkan, lalu mengubur niku, ataupun takziah niku kan ada 4 niki nggih yang kita lakukan kepada orang meninggal niku. Jadi memandikan, mengkafani,
menyolatkan lalu mengubur niku hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah niku ketika ada orang dalam satu desa niku ada sebagian yang sudah melakukan, maka yang lain itu sudah tidak berdosa. Beda dengan fardu ain misalnya. Itu fardu ain itu harus semua yang melakukan. Tapi kalau fardu kifayah hanya sebagian mungkin yang takziah, hanya sebagian yang memandikan, hanya sebagian yang mengkafani, hanya sebagian yang menyolatkan, dan hanya sebagian yang menguburkan niku insya Allah semua desa ini sudah mendapat pahala ataupun sudah tidak diberikan dosa karena tidak merawat jenazah tersebut. Niku kalau di desa-desa mungkin mesti sangat gotong royong, itu masih sangat luar biasa. Biasanya yang takziah itu juga ramai. Mungkin sedikit berbeda kalau kita di kota. Tentu kita sering dengar ataupun sering melihat di berita-berita di TV, mungkin di radio ataupun di media sosial niku kadang ada saja berita yang sudah meninggal tapi tidak memiliki biaya untuk menguburkan. Dan niku agak bahaya sih. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang mungkin kalau di kota lahan itu memang mahal nih. Akhirnya kita harus membeli dan lain-lain. Tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai lingkungan niku sampai jenazah itu dikuburkan. Jadi ketika ada orang yang kurang mampu untuk membeli liang lahat, untuk membeli tanah kuburan itu, untuk membayar biaya perawatan jenazah niku, maka satu kampung niku memiliki kewajiban untuk membantu keluarga tersebut untuk merawat jenazahnya hingga dikuburkan. Lah, andaikan mungkin kita ketika ada orang meninggal ya, ada berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampun ketimbalan ingkang moho kuwaos Pak niki titik-titik jam sekian dan seterusnya lah. Ternyata kita pas ada repot, akhirnya kita tidak bisa takziah misalnya. Tapi kan ada orang lain yang takziah, akhirnya kita alhamdulillah kita tidak mendapat dosa karena sudah ada orang yang mewakili tadi, karena hukumnya fardu kifayah. Lah kalau di Jawa itu ada yang dinamakan tadarus nggih. Ada yang peringatan 7 hari, 40 hari misalnya. Biasanya kalau tadarus niku undangannya itu simpel. Jadi intinya itu tidak menuntut. Ya lek sing pengen utawa wong sing senggang ada kesempatan niku nggih monggo hadir. Kalau yang tidak ada yang kerepotan ataupun tidak senggang itu juga tidak apa-apa kalau tidak hadir. Itu tadarus seperti itu biasanya. Nanti ada lagi yang 7 hari itu biasanya sudah diundang. Nah maksud saya kalau kayak tadarus itu mungkin ketika kita siang repot, misalnya meninggalnya siang, kita tidak bisa takziah. Nah di sini kita bisa mungkin mengamalkan yang ketiga ini tadi. Jadi salah satu dari sekian banyak nasihat adalah cukuplah kematian bagi kalian. Mungkin dengan kita tadarus, berdoa bersama kepada orang yang baru meninggal, itu juga kita sudah mengingat kematian, juga sudah mengangan-angan. Oh kira-kira bagaimana ya kalau kita nanti yang meninggal, apakah juga yang tadarus banyak misalnya, apakah yang takziah banyak. Tapi sebenarnya bukan di situ, tapi kita introspeksi diri. Apakah kita sudah baik kepada masyarakat, apakah kita sudah berperan kepada lingkungan kita, apakah kita sudah menghargai lingkungan kita. Salah satu bentuk menghargai lingkungan itu kan menghargai orang-orang di sekitar kita, termasuk misalnya ada orang yang meninggal kita takziah. Kok dilalah kita tidak bisa takziah, mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk ikut doa bersama di malam harinya, misalnya ikut tadarus sampai hari ke-7 dan lain sebagainya. Jadi memang beberapa amalan khususnya mungkin di Indonesia dan lebih khusus lagi mungkin di Jawa niku memang kalau kita hanya berdasarkan logika mungkin memang tidak masuk.
nyapo wong ninggal dadak dipitung dinoni 40 dino 100 dan lain-lain. Tapi mungkin ketika sudah kita menerka, kita sudah merasakan dengan hati, membaca banyak referensi dan lain-lain, ternyata mungkin kita juga sedikit banyak kita menjadi tahulah alasannya seperti ini. Jadi wa inna minal ngibrota ya'fika al mauta. Jadi dari sekian banyak nasihat, cukuplah bagi kita kematian menjadi pengeling-eling bagi kita bahwa maut itu pasti akan datang. Nah, itu bisa kita amalkan, atau kita bisa introspeksi diri sendiri, itu mengingat kematian, nasihat dengan kematian itu dengan melihat mungkin tetangga kita dengan takziah, kita dengan tahlilan, kita dengan tadarus dan lain-lain. Itu seperti itu. Ini juga yang menyampaikan dari sahabat Ali. Tadi kan sahabat Ali an Ali radhiyallahu anhu, ada 3 yang disampaikan beliau. Jadi yang pertama, inna min angimid dunya ya'fika al-islama nikmatan. Jadi dari sekian banyak kenikmatan, cukuplah bagi kalian Islam itu menjadi nikmat. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu harus bersyukur. Salah satu kenikmatan bagi kita yang hidup di dunia ini adalah hidup di dunia ini yang awalnya tidak ada menjadi ada, yang awalnya mungkin kita dari air mani terus berbentuk menjadi segumpal darah, menjadi ada tulangnya dan sebagainya, akhirnya kita lahir menjadi bayi dan tumbuh besar, menjadi kita tahu yang benar dan salah, kita tamyiz, terus kita masuk ke balik, kita memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangannya. Itu hal-hal yang harus sangat kita syukuri, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Terus yang kedua, wa inna minal sungguli ya'fika ta'atan sunggulan. Jadi yang kedua niku, dari sekian banyak kesibukan niku cukuplah bagi kalian ketaatan menjadi sibuk yang sebenarnya. Taat niku ada banyak, maksudnya niku nggih ibadah, menjalankan sholat, menjalankan puasa niku juga bentuk ketaatan. Tapi misalnya kita berperilaku baik kepada mungkin keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, itu juga termasuk taat. Artinya kenapa? Itu juga mengamalkan arijalu qawamunang 'alan nisa. Jadi laki-laki niku menjadi pemimpin bagi istrinya, bagi orang perempuan. Tidak semata-mata wong wedok kudu manut wong lanang, tidak seperti itu, tapi bagaimana orang laki-laki itu mampu menjadi pemimpin bagi istrinya, mampu membimbing istrinya menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah dengan baik, belajar bersama, menggapai surganya bersama, mungkin seperti itu. Terus yang ketiga, wa inna mil ngibroti ya'fika al mauta ngibrotan. Jadi yang ketiga niku, dari sekian banyak nasihat, cukuplah bagi kalian kematian itu menjadi nasihat. Kalau kita angan-angan kita semua nantinya pasti akan mati, kita harus introspeksi. Kira-kira sanggup wis cukup apa urung ya? Lek diangen-angen tok pasti belum cukup, ataupun kita kadang merasa wis kira-kira cukup lah pahala. Tapi ternyata tidak seperti itu juga. Allah itu memasukkan kita menyelamatkan kita nanti ke surga ataupun memberikan bendu kita akhirnya dimasukkan ke neraka. Itu tidak semata-mata dari amal ibadah kita, tapi dari rahmat Allah. Lah rahmat Allah ini yang kita tidak tahu kapan turunnya. Apakah kita waktu sholat dengan khusyuk misalnya, apakah kita memberi pada orang lain dengan ikhlas, itu tidak tahu rahmat Allah turunnya di mana. Tapi jangan berpikir ke situ, tapi kita berpikirnya kewajiban-kewajiban kita harus kita jalankan, mungkin yang menjadi larangannya harus kita tinggalkan. Itu sebagai syariat ataupun jalan menuju niki wau rahmat Allah,
Meskipun rahmat Allah itu tidak tahu jatuhnya di mana, tapi ada jalan menuju ke situ, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yo lek wis ra tahu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, bagaimana kita bisa sampai pada rahmat Allah ini tadi. Jadi niku yang kita harus pikirkan, termasuk kematian. Kematian itu biasanya juga menjadi tanda. Nah, tentu kita ada yang banyak lah kisah-kisah jenazahnya itu wangi, jenazahnya itu senyum, ada yang jenazahnya ngapunten berbau, ada yang jenazah sakaratul mautnya itu susah. Niku menjadi pengingat kita, bagi kita, oh ternyata memang setiap orang itu proses sakaratul maut atau meninggal itu berbeda-beda. Ada yang meninggal saat sujud, ada yang meninggal saat mungkin bertugas, ada yang meninggal mungkin saat ngapunten berperilaku maksiat dan lain-lain. Jadi seperti itu pengingat bagi kita, seperti yang disampaikan sahabat Ali ini, bahwa dari sekian banyak nasihat itu cukup bagi kita kematian itu menjadi nasihat. Mungkin niku untuk makalah kelima. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kita bisa introspeksi diri sendiri. Intaha wa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.